Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ila akhir ayat. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang insya Allah disaksikan oleh para malaikat. Innal fajri kana masyhuda. Kalau seandainya memang malaikat itu ada sif-sifannya, ada malaikat siang yang berjaga, ada malaikat malam yang berjaga, maka subuh itu adalah waktu mereka berkumpul dan mereka menyaksikan orang-orang yang menunaikan sholat subuh. Dan insya Allah kita semua adalah yang disaksikan oleh para malaikatnya Allah. Sehingga wajah-wajah yang di hadapan kita hari ini, sahabat kita yang ada di kiri dan di kanan, nanti tidak lagi asing wajahnya di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliakan dan kami sangat hormati segenap pengurus, mulai daripada ketua Majelis Taklim Jamaah Fajriyah Desa Bojong Ulur, ketua dan pengurus masjid dan musola sedesa Bojong Ulur, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah mohon maaf Ustaz tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan sikap syukur kita yang kita wujudkan dengan meningkatkan kualitas ibadah terus pada subuh hari ini, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, kata Allah, pasti Allah tambahkan nikmatnya untuk dia. Tapi siapa yang kufur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, cenderung kemudian melupakan nikmat-nikmat Allah, mengabaikan apa yang menjadi nikmat Allah, inna adabi lasyadid, ketahuilah azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala teramat pedih. Begitupun salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita haturkan kepada beliau, yang pertama, Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Yang kedua, Rasulullah nanti berkenan menjadikan kita sebagai tetangga-tetangganya. Karena begitulah yang diinformasikan oleh beliau. Aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan
orang yang paling dekat nanti dengan Rasulullah adalah mereka yang paling banyak sholawatnya kepada Rasulullah. Semoga kita semua nanti menjadi tetangga-tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bertetangga dengan Pak Mufarih, insya Allah gampang. Yang penting bisa berdekat dengan samping rumah. Tapi kalau mau bertetangga dengan Rasulullah, banyak sekali saingan. Pertama saingan kita adalah Ketua Majelis Taklim Gabungan Dakwah Gabungan Fajriyah. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya umat Islam sedunia, wabil khusus kita yang ada di masjid pada subuh hari ini, baru sekitar 13 hari yang lalu kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Apakah itu? Yaitu kepergian bulan Ramadan. Sampai kemudian dalam sebuah digambarkan, idza kana akhiru lailata min Ramadan bakatis samawati wal ard wal malaikah. Ketika sudah tiba malam terakhir bulan Ramadan, maka menangislah langit, menangislah bumi, menangislah kemudian para malaikat yang jumlahnya tidak terbatas. Musibatin li ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ketika berakhir itu Ramadan, terjadi musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayu musibah ya Rasulullah? Salah satu sahabat kemudian bertanya, musibah apa yang menimpa umatnya Nabi Muhammad? Wahai Rasulullah, Rasulullah mengatakan bahwa kepergian bulan Ramadan itu merupakan musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, para salafus saleh, orang-orang terdahulu yang dicatat namanya sebagai ulama dan alim ulama, mereka ketika kepergian bulan Ramadan itu menangis sejadi-jadinya karena ditinggalkan bulan Ramadan. Sehingga kemudian Imam Ibnu Rajab mencatat, setidaknya ada dua hal yang kita lihat dalam sifatnya orang-orang salafus saleh terdahulu. Yang pertama, selama 6 bulan kepergian bulan Ramadan, mereka meratap, memohon kepada Allah dengan doa-doa yang terbaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Diucapkan mulai awal Syawal sampai 6 bulan kemudian. Mereka penuh harap agar seluruh amal ibadahnya yang dilaksanakan, mulai daripada sujudnya, ruku'nya, tilawahnya, dan segala amal-amal kebaikannya, itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah 6 bulan berlalu, mereka berdoa lagi kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan lagi kami dengan bulan Ramadan yang tinggal 6 bulan itu ya Allah. Ballighna ya Allah, sampaikanlah kami ya Allah. Kami rindu ya Allah. Kami merasa Ramadan kemarin itu ya Allah masih banyak kekurangan. Itulah dua hal yang diratapkan oleh para salafus saleh, orang-orang beriman terdahulu ketika ditinggalkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ratapan kita juga demikian. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun demikian, selama 1 bulan Ramadan tentu memiliki kesan yang sangat mendalam. Dan tentunya kesan ini berbeda-beda, tergantung pada tingkat mujahadah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita masing-masing. Karenanya yang menjadi pertanyaan, what's next? Apa setelah bulan Ramadan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita agendakan setelah bulan Ramadan ini? Dan sesungguhnya inilah pekerjaan penting untuk senantiasa kita stressing dan muhasabah di dalam diri kita. Saya baca beberapa buku, begitupun kita. Saya ikuti beberapa taklim,
dari beberapa ustadz. Ternyata Ustadz Iwan Abdullah hanya menyimpulkan hanya satu yang paling penting kita agendakan, bagaimana mempertahankan nilai-nilai bulan Ramadan yang telah kita rasakan dan telah kita dapatkan. Dan itulah sikap istiqomah. Dan istiqomah ini ternyata Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabatnya yang bernama Sufyan Ats-Tsaqafi bertanya kepada beliau, "Qulli fil Islam, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku di dalam Islam." Ketika kau menyampaikan itu wahai Rasulullah, saya tidak akan menanyakan lagi kepada siapapun. Lalu apa kata Rasulullah? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian aku istiqomah dengan apa yang telah kuyakini dan kuimani tersebut. Artinya dari hadis ini ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ilmu yang sangat mahal, ilmu yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsaqafi kepada Rasulullah, saya tidak akan tanya lagi kepada Abu Bakar, saya tidak akan tanya lagi kepada Umar, saya tidak akan lagi kepada Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya, yaitu ilmu tentang istiqomah di dalam agama. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah istiqomah itu? Tentu kita sudah memahami semua. Salah satu definisi yang saya ingin sampaikan, bagaimana Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa istiqomah itu kita tegak lurus dalam agama ini, tidak mencela-mencele. Ini bahasanya Ustaz Iwan ya. Tidak ke kiri dan ke kanan. Kita lurus berpegang teguh terhadap agama ini. Apapun yang terjadi, kita tetap teguh dalam prinsip-prinsip agama ini. Itulah di antara definisi istiqomah. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian, lihatlah Al-Quran bagaimana mendefinisikan tentang istiqomah. Setidaknya ada 22 ayat yang memerintahkan agar kemudian kita ini bersikap istiqomah. Karena waktu yang sangat terbatas, tentu tidak bisa kita bahas satu persatu. Di samping itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teguran yang sebenarnya teguran ini untuk kita semuanya. Wahai fulan, janganlah engkau seperti fulan. Bagaimana si fulan tersebut? Dia sholat malam semalam suntuk, sampai fajar dia sholat malam, dan kemudian apa? Besoknya tidak bangun lagi. Kata Rasulullah, la takunu misla fulan, janganlah engkau seperti fulan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah An-Nahl ayat 92, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Janganlah engkau seperti wanita-wanita tukang tenun yang telah memintal benangnya satu persatu sehingga membentuk sebuah kain yang kuat. Setelah jadi itu kain, dia kemudian mencerai-beraikannya, dia mengurai kembali. Ini adalah perintah Allah agar kemudian kita jangan bersikap seperti ini. Selanjutnya, para salafus saleh mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah engkau hamba-hamba Allah yang rabbani, jangan jadi hamba-hambanya bulan Ramadan. Apa sih bedanya bos kalian antara hamba Allah yang rabbani dan hamba Allah yang memang hamba Ramadan? Kalau kita hambanya Allah yang rabbani, maka insya Allah kita akan memelihara ketaatan kita, baik itu pada bulan Ramadan ataupun pada bulan Syawal ataupun pada bulan Dzulqa'dah dan bulan yang lainnya. Tapi kalau kita hanya menjadi hamba-hambanya Ramadan, kita hanya mau taat beribadah kepada Allah pada bulan Ramadan saja.